gitu. Kemudian berarti dia jadi sifat. Nah, kalau yang itu yang nomor 6 ya. Ya. Yang kapuro ya. Kita pada saat kembali lagi kalau ke sini, misalkan salaka muncul nggak? Ya seluku muncul. Jadi salaka. Jadi seperti kemudian yang di sini nih banyak taroka muncul, hajaba juga muncul, sodaro muncul, sakata muncul, kodala ya kodala tuh menyakiti ada juga. Kemudian kodama sakoto juga muncul. Sakoto itu jatuh seperti batu ya, yang jatuh ya, seperti orang yang terjatuh ya sekutu mina sama dari langit, kemudian disambar burung kan gitu. Ada haroko melepaskan, ini seperti ini. Kemudian ini muncul kata-kata ini. Kemudian dari satu kata ini Bapak, kan kita bisa cari isimnya. Isimnya muncul apa? Isimnya muncul isim pertama fa'il, isim maf'ul, makan, zaman, bisa juga isim alat. Kemudian dari sini ini begitu kita lugawi, ini kita berbicara sorok dulu. Sorok itu apa? Belajar mendapatkan kata ya. Kalau sorok itu kata. Tasrif tadi dengan tasrifan itu kita bisa dapat banyak kata. Jadi kita perlunya ini makanya rajin-rajin di sini untuk menghafalkan tasrif itu, otomatis kita begitu. Misalkan tadi di sini anjaba ya, pada saat anjaba begitu tajub ya, situ kan di situ anjaba. Jadi tajub itu dari ajaba, di mana dia lari ke 9, dia wajan ke 9 kan. Fa'ala, ajaba, tajub, kita kan sering mendengar tajub, sering mendengar nggak? Pada saat itu kan masdar, tajub di mana? Berarti kita larinya, oh ya tajub ini kita, oh 9 ini, jadi langsung tahu-tahu ke sana gitu loh. Begitu ini, oh ajaba, yu'ajibu, tajub, kemudian mu'ajabun kan gitu. Wahuwa mu'ajib, orangnya mu'ajibun. Kemudian kalau yang diperherankan apa? Ta'ajub bahwa apa tadi? Mu'ajib, mu'ajabun. Kalau ta'ajub lain, ta'ajub ada kan? Kalau ta'ajub juga ada lagi. Tambahan ta di depannya. Ta'ajub ada lagi. Jadi 10 itu ya. Kapan kalau kita tambah ya begitu. Kalau tak khusus lagi tambahan 2, ta'ajub, ta'ajaba, beda lagi. Ya pakai ya, ta'ajaba ya ta'ajabu begitu. Jadi kalau makanya yang 2 kata tuh udah mudah lah, yang agak sulit tuh 7, 8, 9 punjamkannya kan gitu. Tetapi pada saat kita udah familiar, makanya itu sudah dapat banyak Pak Amin, nggak usah pusing-pusing ini lagi. Kalau kita kan ngapalin satu-satu di katakanlah nanti ini kita baca apa. Kalau kita nggak bisa langsung ininya mengembang pikiran kita, susah, nggak dapat Pak. Kalau pikiran kita nggak mengembang seperti membaca, oh ketemu fiil, kita berkembang, isimnya apa saja. Kemudian kalau dipilih yang Pak Pri udah dapat. Sebetulnya kita kalau belajar sorok ini saja nih. Ya, kemudian kalau belajar paling ditambahannya nih, belajar sorot kan ini ada mufrad, musanna, jamak muncul kan? Kalau kemudian sekarang mudzakkar muannas muncul nggak di fa'ilun, misalkan pada saat di isim fa'il, perhatikan kalau di sorot dia namanya isim fa'il nih. Bedakan dengan nanti kita belajar nahu ya. Ingat nih, belajar nahu sekarang udah ini belum? Terpahami belum nahu dengan sorot perbedaannya? Kalimat. Kalau kita belajar ada 2 kata, itu udah nahu itu. Kalau satu kata walaupun itu jamak, tetap sorot. Gitu loh. Jadi misalkan ada mufrad, musanna, jamak itu masuknya tetap sorot. Jangan. Kenapa, Be? Coba Pak Amin, coba. Jangan confuse. Perhatikan. Namanya sorot itu belajar kata. Bapak
banyak, misalkan kalau kita kan banyak orang, cuma tetap aja dia di jamaknya. Jadi konteks kalau zahaba itu konteksnya kalau itu ada huruf ajaran berarti mereka ya dia gitu kan. Zahaba kan dia pergi gitu kan. Tapi kalau hanya urusan sorof zahaba aja, tidak ada domirnya kan begitu kan. Nah, sebetulnya kita belajar ini bedakan dulu. Nanti yang udah sempurna, kalimat sempurna cuma di fiil. Ingat, fiil itu udah sempurna. Ada fiil, pasti ada fa'il. Baik itu yang tersembunyi ataupun yang tidak. Ada hanya dengan waw atau alif dan nun. Seperti itu. Ani dengan una. Seperti itu. Itu berbicara yang dibilang tadi, maksud saya sorop seperti ini lupakan saja yang ke fiilnya, karena fiil udah mengandung jumlah. Karena kalau namanya kita jumlah itu berarti kan kita belajar apa tadi? Belajar kalam. Kalam itu tadi ilmu al-kalam itu berarti ilmu bahasa di kita tuh kalimat ya kalam. tapi kalimat kan nanti rancu gitu loh, kalimat kan kalam apa kalimat itu sentences lah ini kalau bahasa ininya ya sentence ya kan seperti itu kalau nah lebih enak mungkin kita ke ini sentence ya dengan word beda kan word dengan sentence kan seperti itu. Kalau kita belajar untuk memudahkan ini seolah-olah dilupakan dulu dia kan kita berbeda sorop dengan itu. Kalau cuma satu gini aja itu sorop. Tapi kalau untuk fiil di breakdown itu udah nahu ini ke sini lugawi nahu. Jadi pahala dan terusnya itu ya pahala nih. Tasrif lugawi kan masih sorot kan? Tasrif lugawi kan masih sorot. Nah, kan Bapak lihat perbedaan coba. Itu kan dua kata, ada fa'il, ada fi'il itu jumlah sempurna. Sudah ada Kalau kita belajar jumlah, berarti kita masuknya ke nahu. Belajar sorof, maksudnya belajar tasrif, Bapak bukan sorof. Tahu nih perbedaannya. Belajar tasrif, kalau kita belajar saja ngapalin tasrif seperti Kalau tadi. selama ini pemahaman saya yang nama sorop itu ya cuma dua, tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Ya, Gitu. itu pada saat itu belajar tasrif. Ini untuk mendukung membuat kalimat. Pengertian saya gitu. Kalau kita spesifik lagi, lebih spesifik, sorop itu apa? Belajar perubahan kata aja deh. Belajar kata, dapatnya kita dari asrifan nanti. Asrifan kalau istilahi pure, dia nggak memunculkan, nggak kita anggap ini fiil itu bukan jumlah. Fiil itu kita bukan jumlah, bukan sentences. Ya, fiil itu. Sebetulnya fiil bahasa zamannya apa? Jamaknya, fiilnya, fiil bahasa Arab apa? Jamaknya. Nah, kan ada jamak. Fi'lun, fi'lani, terus Fi'luna. fi'luna ya boleh, tapi mau fa'ilu. Ya nggak apa-apa, ini kan kita namanya mengungkap di mana ini. Namanya jamak itu kayak begitu. Itu fi'lun itu fi'il, bedakan. Pertama, fi'il secara kata dengan fi'il istilah. Mazan. Kalau fi'il istilah kan bahasanya fi'il istilah tuh kata kerja, ada fi'il madhi, fi'il. Tapi kalau fi'lun itu perhatikan. Ini supaya nanti lebih perbedaannya itu lebih nampak. Fi'lun. Kalau fi'lun coba. Ciri-cirinya ada di situ nggak? Fi'lun. Ciri-ciri isim ada di sini nggak? Berarti isimnya secara susunan, secara kata, ya secara kalimatun, ya, ini dia adalah isim. Tetapi secara istilah, ya, secara istilah itu kan dia adalah fi'il kata istilah atau makna kata kerja. Secara dari struktur ini isim.
fiil juga namanya semua tuh sebenarnya dinamain isim-isim awalnya. Kalau kita lihat secara ininya isim, ya nama setiap nama kan apa Pak? Ismun. Setiap nama itu apa? Ismun. Nim ismun. Cuma ada breakdownnya. Kalau di fiilin kita bisa belajar lebih dalam dia masuknya ke tataran masuk ke tadi ke jumlah. Karena lebih dari satu, dia ada domirnya kok di dalamnya, kan gitu. Selain isim fiil juga ada maksudnya isim fiil. Selain fiil juga dia ada isim domir. Fiil dengan domir tuh digabung. Domir tuh bisa di fiil loh, ya. Domir nempelnya di fiil bisa. Sampun direkam. Fiil itu isim. Jadi fiil itu mengandung isim domir kan gitu. Fiil itu mengandung isim domir. Biasanya langsung yang menyebutkan pertama adalah yang rubiah. Dan ini mudah-mudahan seperti tadi. Kalau kita bedakan antara belajar kata dengan belajar jumlah, dia udah jumlah pilihan. Nanti kalau Bapak kita begitu lugawi, apa kan kita memisahkan antara kata dengan jumlah bingung ya kan? Jadi satu kalimat itu bisa jadi jumlah ya. Ya, Iya. Domainnya tersembunyi. Jumlah berarti. Jadi nganu definisi nganu jumlah itu adalah murokab itu tidak anu ya. Itu kan fa'ala bukan murokab, itu kan cuma satu kalimat. Sekarang ini kalau dibilang murokab itu kan apa yang namanya kata murokab? Murokab itu dari susunan. Jadi tersusun dia. Pakai murokabun. Berarti murokabun itu susunan. Jadi kalau terus aja sudah awalnya apa coba kalau kita coba perhatikan. Murokab itu cari fi'il madinya. Rokoba. Berarti itu isim gitu. Perhatikan, kan di sini udah mu, ingat. Kalau mu itu yang berapa? Wajarnya mengumpul. Itu yang fahuwa atau wadaka. Iya, sekarang murokab kan gitu. Murokabun. Jadi apa tuh? Kalau ini. Kalau murokibun Fahuwa murab. Yang menyusun. iya, bahwa tadi dibilang bahwa kan jadi kelingannya bahwa benar. Banyak yang tersusun. Dia dari rokabah. Dia munculnya apa? Rokabah. Murakabun. Nggak kelihatan Pak Pri, nggak terekam ya kalau ini ya. Pak Widodo, nah kelihatan nggak ke Pak Widodo? Enggak kelihatan. Pak. Nih. Oh, kelihatan boten? Boten. Kecil kayaknya loh. Kecil banget. Kelihatan. Oh, itu papannya enggak kelihatan. Pak tulis. Iya, maksudnya kalau nulis kan ini nih rokabah ya, jadi Rokabun. menyusun. Jadi murad itu susunan. Ini Wazan keberapa itu, Pak? wajannya, wajan ke-9. Oh, 9. Yang double. Fa'ala. Meskipun ada munya ya. Enggak Oh. yang rokoba. Iya. Kalau jenengan Ya. ke kiri, berjalan ke kiri terus, ya kan? Oh ya, ada munya. Muncul. Nah, Ya. makanya di sini kita nggak usah seperti tadi kalau ilmu kita tentang wazan udah dapat, dikembangkannya begitu, dikembangkannya jangan terus berhenti di cuma di fiil atau sampai masdar, jangan, karena ini penting. Ya, terlebih sekarang udah ada bantunya canggih Pak ya, begitu saya seret, udah tahu. Tapi sebelum kita tahu di sini, kita udah tahu duluan kan gitu loh, itu kan lebih bagus dibanding pada saat kita buka baru tahu, tapi lupa lagi habis itu. Tapi insya Allah Pak, sering-sering seperti itu di kelingan kita. Itu dia keuntungannya kita kalau ada
supportnya yang lengkap. Dari rokabah, sebenarnya rokabah juga menunggangi artinya. Menunggangi kan bersusun tuh sebetulnya. Naik kuda nih rokabah, rokabah. Sering Susun numpuk faedah, begini, bisa juga menumpuk, bisa apa lagi? faedah tanwin ini ada yang mengatakan berulang-ulang, ada yang mengatakan lazim jadi mutaaddi, ada yang nah itu yang Itu nggak usah pusing-pusing Bapak. Jadi itu lupakan saya, yang penting kita itu nggak bisa diapalin. Karena yang penting pada saat ini kita lihat ini, oh artinya ini, oh, artinya kan gitu aja. Pada saat murokabut, murokibun, nah coba beda ki, ka. artikel aktif. Nah, yang aktif dengan pasif. Akhir sebelum Tapi dia masuknya kalau seperti ini, siapa namanya? Maaf, isimnya isim maf'ul. Kalau kita belajar sorof kan gitu. Isimnya isim bahwa fa'ilun berarti isim fa'il. Tapi pada saat di dalam tarkib, dalam susunan, dalam murokab yang tersusun murokab itu sebetulnya tersusun ataupun tarkib, belajarnya kalau mau ininya susunan di tarkib. Coba di ini Pak Amin, di tasrif untuk rokabah terus apa? Yarkubu. Bareng-bareng semuanya. Rokabah, Rokabah. terus rokabah yang 9 ini ya. Yurhaku. Yang ke-9 dulu. Yukaribu. Wonten yukaribu ini depannya duluan Bapak. Oh, yurkabu. Rokabah. Yurkibu. Nah, itu Pak Pri itu. Yurkibu. Rokabah, ibu. Yurkibu. Terus Tarkib. tarkib itu susunan. Bukan tarkiban. Iya, tarkiban. Tarkibunnya boleh. Ya, awalnya kalau Mau ke Master biasanya kan nasab Nasab ya. biasanya. ya. Yurkibu. Nah, belum muncul di sini. Yurkibu baru tarkib, di sini rokabah. Nah, rokabah rokabah fa'ala yufa'ilu ya. Fa'ala apa? Yufa'ilu. Jadi yurkibu kan. Yurkibu harus ada tasdidnya. Yurkibu maksudnya, maaf. Yurkibu. Yurkibu tetap tarkiban. Rokaba yurkibu tarkiban, ini menyusun, ini susunan, yang ini tarkibannya. Jadi jangan secara murokab Bapak udah bisa menentukan pilihan kata-kata apa yang pas. Bukannya itu kalau kita belajar murokab ya tersusunnya ya. Sekarang tersusunnya tadi dari fi'il dan fa'il kan gitu tersusunnya. Tapi kalau tarkib belajar susunan apa juga. Kalau kita belajar tarkib, ini adalah fi'il dan fa'il gitu. Ini kita masuknya ke jumlah, berarti kita sentences, kita belajar itu kalimat. Murokab tapi mustatir gitu ya. Ya, kalau urusan nanti mustatir atau mutaharrik dan lain-lain ada tersendiri, bisa didalami dengan bukunya Pak Bagio tuh, Pak Bagio kasih lihat tuh apa tuh. Ini itu pendalamannya di situ. Tapi kalau pada saat kita mau melihat buku kuno, buku kuno, buku mahasiswa itu, Yayan. Ini ada apa? Sudah? dapat kan, tapi belum penuh kan? Belum penuh semuanya. Oh, sudah. Sudah ada sebagian. Bagian karena kan kita yang lebaran. Ini 40.000. 40.000. Udah gampang. Jadi Pak Pri udah banyak. Kalau kita secara IAIN ini diberikan juga. Jadi pendalamannya. Tapi mulainya nih satu lagi nih. Apa tuh? Kalau yang ke-7 itu di sini satu. Menunya urutannya bukan 9. Urutannya yang beda. Ke-7 itu biasanya fa'ala dulu. Iya. Yang kedua fa'ala, af'ala yang ke-9. Itu apa maksudnya? Iya. Urutan nomornya lain-lain. Ya. Itu yang sering bingung saya. Iya. Kalau ini yang hafalan. yang ke-7 fa'ala. Afala ini. Af'ala nomor berapa? Ya. Di sini satu. Hah? Satu aja ada satu. Jadi setelah masjid itu, setelah tambahan itu tambah betul itu
Berarti nomor 1, 2, 3 sampai ke Bentar, Pak. Nih, di sini kan hafalah. iya. Bukan nomor satunya begini. Ini nomor Ini satu ini. baca dulu headingnya. Iya, sulasi. Ini ada majidnya gitu loh, Iya. Bapak. Yang Berarti yang nomor 1. Ini nomor 1. Ya dari Dari Islam. nomor 1 sama nomor 7. Iya. Nah, majid. Majid, Kalau Pak Bagio belajar yang Yang mujarad sini, 1 sampai 6 ya udah Iya. munculnya tuh 1 sampai 6. 2. Oh, tak, bukan. Gitu Iya. maksudnya. Kalau kita belajar 1 sampai 6 kan yang Iya. mujarad itu yang asli yang 3. Yang 3. Pada saat dia itu ada majid tambahan, ya masa mau diterusin di situ yang galak, ya kan? Ya. Tadi pagi saya nemuin. Nah, alhamdulillah tuh ini apa nih Bapak? Ini bagus belajar tasrifan. Baru tadi pagi ketemu. Madi, pahala, oke. Kemudian di sini, nah, kebanyakan rata-rata di ketujuhnya itu fa'ala. Alah. Nah, kemudian fa'ala. Yang ke-9 af. Kalau saya berpikir kita huruf hijaiyah itu kalau tambahan ya, tambahan alif ya di depan gitu loh. Iya, cuma Kalau ya hamzah itu alif di sini dianggap belakang, tapi perhatikan waktu tasdid nih. Setiap tambahan seperti tasdid fa'ala itu ke-8. Buku Pak Widodo juga rata-rata yang ini tuh seperti itu. Kalau ini apalah kan 7-nya di atas kan? Iya. Nah, di atas karena kita enak alfabet. Tambah 1 sih. Alfabet alif duluan kan? Itu dulu. alif dianggap hamzah belakang. Makanya seperti kita bilang ini yang rofa duluan di atas nomor 1. Kalau kita kan nomor 3. Kalau ininya apa? Wajan nih. A I A U kan di fa'ala yaf'ulu kan nomor 3 kita. Tergantung itu tidak menjadi faktor itu. Yang paling penting dengan ini hafal. Tapi cara ngapalkannya jangan terus dipaksa supaya ngapal harus dapat nih. Baca sering-sering kemudian maujudnya dilatih. Kan terbiasa. Begitu murokabun. Murokab kalau murokabnya tersusunnya seperti apa? Ini artinya tersusun. Kalau murokibun menyusun. Nah, yang menyusun. Ya, Nah, betul. murokibun. Jadi kita tahu nih artinya secara ininya. Bahwa murokibun, kalau tarkib susunan, kalau ini menyusun. Rokabah menyusun. Nah, begitu. Jadi ini perlunya kita di tasrif ini paham juga artinya. Sikutnya. Nah, itu kalau tarkib itu ada namanya. Pada saat tarkib itu punya bentuk namanya sigot. Nah, bentuk itu namanya sigot. Seperti itu. Itu bentuk. Dalam Quran artinya celupan ya, sifat. Nah, itu berbeda lagi. Oh, sifat ya, Ding. Itu masih pakai ba. Sifat. Iya, beda lagi. Nah, makanya kita harus telinga dengan pikirin harus. Sifat. Gak apa-apa, memang mirip-mirip. Tapi begitu dikoreksi, oh ternyata Sifat Allah. apa ini monggo Pak siapa namanya Pak Pri bisa ini dulu di Pak Pri yang itu tuh yang dekat sudah ada nih Pak Bagio 2 ya. dianya dua Ini Pak Riko ini. itu udah ada ya saya malah gampang ini yang datang cuma bertiga ininya masih di luar apa-apa Sering banget ya di Surabaya tuh. enggak ibu kan ada anak Dia mah Besok ikut enggak ini Pak Bagio ini? Gimana? Besok ikut enggak ke Pak Bambang? Bambang itu sudah lama anu. Ini enggak kenal Pak Bagio. Oh, enggak kenal. Enggak lah, hari Selasa kan kenal. Grupnya lain. Hari Selasa ngaji kan. Oh, Selasa ding ya. Ya, tetap anak. Oh iya, Selasa ding. Kan orang tuanya meninggal, makanya mau. Sudah lama. Sudah lama. Kita belum sempat nengok. Maksud saya kita sama-sama lah bisa habis itu. Jani. Iya, apa? Perumahan apa sih? Gunung. Perumahan apa namanya? Gunung Stimping apa? Gunung. Namanya
Patra Indah banyak. Patra, Patra. Patra Indah Patra. sebelum gereja. Ya. Setelah kolam renang. Pak Widodo dirajinin aja karena ini ternyata penting. Cuma artinya juga mesti paham apa itu artinya apa gitu ya. Disimpan itu apa supaya kita bisa enak seperti tadi. Begitu Pak Pri bilang ini langsung kita breakdown. Ini kan mufrad apa musana jama, dia kan gitu. Coba murokab itu apa? Mufrad musana jama. Ya mufrad satu. Sekarang zamannya Murokabun. murokabun, itu kan jama, murokabani ya dua. Ya. Terus murokabani, murokabuna, Iya. murokabuna gitu ya Pak Wid. Ya, Pak. Itu setiap ini nih, ini kan untuk merintah ke satu orang, mufrad. Artinya merintah. Satu orang anta. Kalau yang diperintahnya antum mah? Tani. Coba Pak Widodo, Pak Widodo. Kalau uf'ul itu kan, maaf, nggak terungkap tadi. Uf'ul itu kan perintah. Perintah itu kepada satu orang. Sekarang Pak Widodo, kalau perintah kepada dua orang itu uf'ul terus apa? Coba yang lainnya kita ini kan. Uf'ul terus breakdown Pak, ke bawah. Pak Widodo ternyambung nggak? Pak Wid? Ya. Uf'ul terus kalau untuk dua orang melakukan kata perintah kepada dua orang. Ada dua orang. Uf'ula. Nah, itu dia. Jamannya Pak Bagio. Uf'ulu. Yang perempuan merintah perempuan, Pak Amin. Tambah iya. Terus jadinya. Nah, begitu. Jangan lupa tuh itunya. Kalau dua, perempuan uf'ula. Kalau tiga, Pak Bagio, Pak Widodo. Kalau jama untuk merintah perempuan, misalkan banyak orang perempuan ya, atau tiga orang lebih. Uf'ulna. Pak Pri. Ya. Bisa nanya nggak? Nah, silakan monggo. Jadi kemarin dengerin ini itu ada pernyataan bahwa saya pengen pencerahan aja. Kaidahnya kalau Anda melaksanakan perintah seluruh perintahnya, maka akan mendapatkan pahalanya lah. Demikian juga kalau Anda harus berkarya dulu, maka Anda akan mendapatkan ilmunya. Nah ini saya belum paham itu maksudnya seperti apa itu ya. Itu di mana? Jadi Di orang hadis, itu disuruh untuk berkarya dulu. Di hadis apa di mana Pak? Ya Ustadz itu hanya sekedar kayak Oke, baik. menerjemahkan apa ya. Jadi kemarin nggak merekat. Kita ini ya alhamdulillah sudah di. Jadi pertama kita itu melaksanakan itu akan mendapatkan balasan ajru. Itu udah pasti. Jadi automatically semua udah Allah rancang dengan semua sistem yang serba canggih gitu ya. Dan saling berhubungan dengan interdependensi, semuanya saling ketergantungan. Apa yang kalau kita udah punya seperti itu, jadi dengan big system, otomatis kita jadi apa dasar kita harus berkarya? Wakuli malu, kan gitu. Jadi wakuli malu itu perintahnya berkaryalah kalian, ya berkaryalah kalian di situ. Kenapa? Kemudian seperti tadi, setiap ini Allah memberikan balasan kan. Al-wakuli malu itu di perintah-perintah berbuat itu ada, tapi di ayat-ayat lain Allah akan membalas orang-orang yang berbuat. Balasan terakhirnya apa? Kalau dia berbuat amal soleh untuk
dunia, ya dia bagiannya amal solehnya di dunia. Amal soleh itu amal kebajikan, tapi di dunia. Tapi pada saat amal soleh itu amal baik lah. Kalau amal soleh kan relatif pengertiannya udah dengan Allah ya. Kalau amal soleh itu udah dengan Allah. Coba terpahami nggak kalau kita untuk membedakan kalau amal baik, kita bisa antara baik dan soleh itu. Kalau soleh itu namanya taat kepada Allah, semuanya bernuansa kepada Allah, semuanya larinya kepada Allah. Kenapa? Pada saat kita beramal soleh itu semuanya harus didasari dengan keikhlasan. Kalau amal baik doang kan nggak usah ikhlas aja, pokoknya saya bekerja seperti tadi kan, berkarya. Udah, balasannya muncul nggak di dunia? Muncul. Karena setiap kita berbuat, pada saat berbuat apa sih berbuat kan mengerjakan Pak Widodo. Pasti ada hasil. Pasti ada hasil. Beda ya sama albir beda ya. Kalau bir kan kebaikan. Kebaikan. Nah, jadi ada namanya hasan, asuna kan gitu, baik. Kemudian toyib, kan ada beberapa tuh terminologi dari baik ya. Yang namanya seperti tadi, kalau karya itu baik. Setiap yang baik ternyata hamba-hamba Allah tuh orang-orang tuh memerlukan. Coba, apa yang enggak ini? Misalkan kita tempat duduk yang baik, semua yang baik itu diperlukan orang, sehingga amalnya itu pada saat dia dapat hasil dengan menjualnya, dengan apa, bikin apa saja lah, hidangan dan lain-lain, Pak Amin. Makanya ajru itu selalu menyertai orang-orang yang berbuat baik, kan gitu. Kalau nggak baik, dia nggak diperlukan, karena manusia intinya nggak perlu yang enggak. Pengertian balik itu di Al-Quran harus dasarnya dengan iman, walakin al-birra. Nah, itu nantinya larinya soleh. Solehnya itu solih, bahasa solihun. Jadi solih itu orang-orang yang tadi berbuat sesuai dengan koridor ini loh. Ada koridor akhirat gitu ya, bernuansa akhirat. Ada yang hanya di koridor tersekat di dunia saja dan diberikan balasan di dunia juga, kan gitu. Nah, di Al-Baqarah kan seperti kalau kita dia di dunia wa malahu fil akhirati min khalaq. Artinya di dunia doangan, dia nggak ada bagian dia untuk di akhirat. Ya, jadi itu koridornya. Makanya kita seorang mukmin itu perlu mempunyai pikiran yang luas. Ini kita berpikir belajar kata. Dari satu kata aja pikiran kita udah begini, udah mengembang. Beda nggak dengan orang yang nggak ini? Kalau kita orang nggak yang belajar tasrifan, nggak dapat Bapak, percayalah. Kan kita, makanya pada saat orang berbuat A, kenapa dia berbuat A? Apa yang mendasarinya dan lain-lain. Jadi kalau jadi hakim itu cocok. Kan gitu loh Pak Amin. Karena ininya dasari kita walaupun tidak prediksi, tidak suzon duluan kan, tidak prasangka kita hilangkan kan, nggak bisa dijadikan dasar itu prasangka. Tetapi dari perbuat terbukti, tapi membuktikannya lebih gampang. Ya, kayak gitu loh. Pembuktiannya lebih gampang. Kenapa dibikin susah persoalan? Kan gitu kan? Jadi seperti jadi orang muslim itu kenapa dia sampai bisa dan semangat zaman dulu nih, ingat abad 7 di dalam koridor abad 7 abad itu muslim itu berjaya. Kenapa? Karena tidak terbelenggu, enggak. Yang paling penting sekarang begitu kita dilemahkan udah sih penting ngaji baik, baca ini nggak usah tahu artinya, udah dapat pahala. Dapat pahala segitu. Tapi enggak, ini dapat Bapak, jangan lupa. Tapi tingkatan pahala itu kan bertingkat-tingkat juga. Bapak cuma kerja sejam dengan orang yang 2 jam, 3 jam lebih, dapat mana yang lebih ini? Ya Bapak sekarang jualan nih, 1 jam, ya dapat pahalanya. Yang lebih lagi dia, yang 24 jam. Perhatikan orang Chinese itu. Malam-malam itu kalau zaman dulu belum ada komputer dan lain-lain, Bapak maaf belum ada sistem, dia sampai malam baru tidur. Jam 1 jam, makanya itu benar-benar kalau kita mau bertamu tuh habis jam 10 Bapak. Itu bedanya. Lalu kita, nah kita kemulan. Kenapa? Tapi kita udah hebat. Hebatnya apa? Allah menggiring waktu malammu untuk bermunajah, bermuajah, kan gitu. Jadi seimbang. Karena Bapak nih nggak seimbang, maaf. Pikiran nggak seimbang ini juga bisa keseleo pikiran. Otak keseleo. Kita jadi Bapak nih,
makanya pada saat kerja itu berikan beban ergonomis kepada tubuh kita. Saat kita berikan ergonomis, Bapak coba, nih saya ketemu dengan orang, Pak, saya pegang, Bismillah. Oh, Bapak ini kerjaannya pasti nyapu begini. Kalau nyapu ya begini gantian gitu, habis ini gitu loh. Jadi satu hari begini, besoknya begini. Gitu kan. Jadi itu juga ergonomis. Nyangkul, sama aja Bapak. Coba Bapak ini. Nyangkul kita gini. Ya sekali-kali ya pakai gini. Nah, nggak apa-apa walaupun hasilnya nggak seperti. Tapi pada saat yang kiri dilatih begini, insya Allah nanti kecepatannya sama. Tapi kekurangan kita kan tadi boten niteni ergonomis, padahal Allah dalam Al-Quran itu meletakkan timbangan. Wasama arofaha wa wado'al mizan. Artinya wasama dan langit itu Allah tinggikan, warofaha wa wado'al. Nah, wado'a itu meletakkan. Dan Allah telah meletakkan karena fi'il madhi. Mizan, timbangan. Yakin. Kemudian Allah tatghaw fil mizan, dan engkau lampaui timbangan itu. Lampaui kurang ataupun lampaui lebih itu sebetulnya melampaui keseimbangan. Tinggal seperti itu. Makanya dengan apa sajalah, kita duduk ergonomis enggak nih, kita baca ergonomis enggak, semuanya kan kayak begitu. Akhirnya orang Islam sebetulnya harus lebih pinter. Kan gitu. Ini saya oh subhanallah, panjenengan kita nggak pernah ngedenger dari kiai-kiai dan lain-lain buka ayat Ar-Rahman itu cuma dibaca doangan. Tapi saya pada saat menginikan, alhamdulillah kebagian kita semuanya. Coba yang masalah-masalah keseimbangan kan kita nggak pernah dibahas. Padahal luar biasa kan, panjenengan dengan usia sepuh seperti ini kalau seimbang memberikan apa saja antara nanti masukan keluaran proses. Pada saat proses nggak bagus, outputnya juga kan nggak bagus. Kenapa? Gara-gara tadi pencernanya nggak apik. Lari kan ke dokter beliau nih, kata Pak apa? Dikasihlah H2 blok dan lain-lain. Ini maaf obat mah gitu lah, gitu-gitu obat pencernaan. Artinya untuk kenapa? Karena dia terlalu over dalam memproduksi H2. Jadi asam, pada saat asamnya tinggi, habislah bantalan apa? Kalau di hewan kan namanya tuh pencernaan tuh kayak dibilangnya apa? Dibilangnya handuk. Jadi seperti itu. Pak Pri, makanya caranya tolong dilatih mauzunnya itu. Latih sambil kalau nulis itu bunyikan aja. Misalkan udah gitu bunyikan. Karena ilmunya tuh sebetulnya paling banyak di sini dulu. Nanti kalau mau ilmu untuk target itu nggak, artinya ada sendiri, tapi kan kita udah matang di sininya duluan. Target itu seperti itu, kita udah tahu melihat ini soal panjenengan otomatis begitu kita menerjemah secara harfiah gitu ya udah paham. Yang lebih mudah ngapalin juga kalau kita tahu. Insya Allah Bapak, itulah keuntungannya. Kita lebih mudah udah tahu artinya, tahu susunannya, lebih mudah Bapak. Kenapa dia susunya begini-begini, subhanallah. Itu yang kita dapetin. Jadi sekarang kita apa? Katanya mau meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Banyak yang nggak tahu dari ciptaan Allah aja yang udah dihadirkan untuk kita. Tapi kita nggak ambil. Yang salah siapa? Karena kita belum banyak motivator-motivator yang meninggikan derajat mukmin sendiri. Nah, kita yang belajar udah umum, kalau nggak masuk begini Bapak, terus kita nggak memberikan pencerahan, repot. Karena kita tahu bukan apa-apa. Beliau-beliau yang tidak memiliki ilmu yang komprehensif juga terbatas Pak ininya. Jadi nggak bisa bicara ini, bicara itu. Coba, pada saat kita ini mau bicara sebagai seorang ahli fisika, dasarnya kita dapat, oh iya kan kayak begitu. Padahal dunia ini materi, diantaranya kan kita nggak belajar materi, ya kan? Kemudian dunia ini penuh dengan unsurnya nggak kita pelajari. Kalau saya ngeliat, kalau gram molekul, gram unsur dari itu, dan ada di pelajaran dulu kan diperkuatnya kita kalau mau di apoteker ataupun di analis ya,
SAA dulu udah dapat ya Pak Amin ya ngukur, karena dia ngeracik sih Pak Amin ya, bener-bener jadi gram, walaupun itu cuma apa bahasanya Pak Amin, pendekatan lah kan, masa berat, katakanlah berat O dianggap 16, H cuma 1 kan gitu ya, dan berapa jenis, kemudian ada yang cuma 1 berat kemudian kalau sulfur berapa 23 dan lain kayak begitu. Pak Amin hafal banget itu dia. Lupa. Wah, malah lupa. Sekarang dengarnya ada buturan. Lupa nggak apa-apa, tapi kalau kita Lupanya saya lupa Sobri. kalau Pak Supri kan punya supportingnya banyak. Ayatnya nggak lupa, sudah topo ini. Supportingnya banyak, begitu ingat benar, saya juga begitu. Cuma saya cari yang punya Pak Pri belum dulu. Kalau Ustaz itu hubungannya dengan Ini Pak Ustadz, Pak ini gimana Pak? ya Pak Wid? kalau saya mengambil kesimpulan itu gini, bahwa apa? Tidak ada kata pensiun. Ya, nggak ada lah. Terus, dasar. Terus. Iya, jadi kalau pengen ilmunya nambah ya harus terus bergerak gitu loh. Iya, habis bergerak kita bikin kelompok. Nggak pensiun Pak, mati. Kalau di Soalnya rumah sakit berbaring kalau kan yang kalau seperti Pak Dokter atau Pak Amin itu kan masih bisa berkarya yang nyata loh. sama saya aja Pak Supri. Sebenarnya bisa masih. Pak Supri masih bisa berkarya. Bapak gimana? Iya. Pak Iya, Supri, maksud Pak saya- Supri dokter dengan Supri. Ini lagi berkarya nih Pak Supri. Ini lagi berkarya kita nih. Sebelum ayat Iya ya tiga, Pak Supriyadi ya, jadi selama ayat guru 3 atau apa, dokter. Berkarya. yang Artinya istilahnya karya udah itu kan pensiun secara formal gitu loh, yang harus mencari. nanti kita begini, kalau kita punya lembaga, kita kan nggak mungkin kita sendiri ngajar. Pasti kita merekrut mereka yang ini. Mereka harus dipikirkan maisahnya, kehidupannya kan. Akhirnya mereka juga dapat upah. Kita memberikan penghidupan untuk mereka. Itu kan luar biasa. Tapi kita kan untuk ngajar yang sepuh-sepuh ini, kalau kita nggak meningkatkan kita dengan anak-anak muda, nggak nyambung, karena mereka mendapatkan keilmuannya kan berbeda dengan yang udah sepuh kan gitu loh. Sekarang yang sepuh gimana? Ternyata ngulang-ngulangi baca, tapi jadi cepat, pada saat cepat itu dapat. Sebelum cepat kita ada level ininya lah. Misalkan kecepatannya kalau diukur pada saat kita ngapal nih, pada saat kecepatannya berapa, minimal berapa, dia udah bisa download. Itu cara ngedownload itu. Seperti itu. Tapi kalau saya baca yang khusus akhirnya, yang itu kan kalimat keras yang pendek-pendek, ya pendek-pendek, satu ayat pendek, paling kalau dilihat hanya tiga huruf bisa. Allah itu pendek. Kalau itu puluhan bisa agak jauh. Yang di Yusuf 9 itu pendek-pendek. Ya katakanlah warmur salah contohnya kan gitu ya. Kum pandir, kum itu berdiri kan, terakhir kum pandir. Maka berdirilah, gitu judulnya. Al-Muzammil misalnya. Muzamil, gitu. Al-Muzammil. Semua itu kan. Pendek. Itu kadang-kadang kata-katanya justru itu asing masih. Justru saya di situ asing loh. Ini apa ya tapinya ya? Kita cari. Kalau pendek kan Ada tasrif juz 30 saja. kalau 30 yang agak Panjang. panjang. Kalau yang 29 Bapak, Al-Mursalah. 29 ada. Jadi satu buku itu Lihat. tasrif kata-kata Juz 29. kata-kata juz 29 ada itu. Ada, oke, alhamdulillah. Ini kan Belum punya, cuma saya lihat di Shopee. semuanya itu sudah ada. Artinya Pak Bambang, saya menginformasikan bagaimana kita belajar huruf ilat, belajar dari surat Maryam. Surat Maryam itu banyak huruf ya dan itu huruf ilat tuh. Jadi ini kayak begini. Kalau Bisa dapat, makanya dititeni. kan belakangnya selalu hum, ya kan? Surat Muhammad ya, belakangnya selalu hum. Itu juga mereka berarti urusannya mereka semua, ya kan? Jadi yang paling agak ini tuh tadi kan kita agak mu'tal itu, yang namanya fi'il mu'tal itu kan
di mana-mana orang banyak kesulitan. Sekarang begitu kita diphtheria, insya dan lain-lain semuanya ya, terhadap itu sebetulnya ilat. Jadi seperti itu, banyak di situ. Dan sekarang kalau sebelum baca Al-Quran itu yang di Al-Baqarah malah lebih gampang ngerti artinya, itu kadang-kadang itu satu kalimat satu ayat Al-Baqarah itu mudah dimengerti. Jadi gini, kalau sudah Mana ayat pertama artinya apa ya? yang pertama kalau saja ya. Katanya kan. oh iya, satu hal ya, tolong juga dipelajari yang ini huruf-huruf artinya bunyinya huruf seperti fa, sebetulnya fa gimana? Faun. Ini fa secara hijaiyah itu cuma fa doangan. Tapi kalau nulis dia faun. Bisa faan, bisa fain gitu loh. Enggak siapnya berarti apa? Apa enggak? Itu jadi Nulisnya Pak itu terkandung maksudnya gitu loh, maksudnya kan? Maksudnya Pak. Tulisnya gimana? Ada hamzahnya apa enggak? Tulisnya. Ini aja. Tulisannya jadi Tulisan Pak gitu. Oh ya berarti ada hamzahnya berarti kan. ada. itu isimnya berarti. Dia jadi memang jadi huruf ini seperti isim akhirnya. Perhatikan. Artinya sendiri nanti ini ada suatu mana yang kita belum sampai ke sana, termasuk saya belum. Tetapi intinya ini penting. Ain, ainun, lam, lamun, kan begitu. Lam mim. Lam. Mim. Pada saat dia digabung, perhatikan. Faul, fi'li. Ini jadi apa? Idofa. Ya kan? Iya. Pak, perhatikan. Ini kan dibilang fa'ala, fa'anya fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Itu fa'ul fi'li. Nanti kalau di dalam kitab-kitab munculnya begini. Kemudian ainul fi'li. Kan kita ingat kalau idofa ini tanwinnya hilang. Kayak gitu. Jadi dia senyawa. Ini penting. Ainun terus mim. Mim apa coba? Mim. Huruf mim ini, perhatikan kita misalkan mim ini sebetulnya bacanya apa? Kalau secara ini faun. Kalau mim, iya begitu doang. Mimun. Di ini saja. Mimun ya. Ya, Lamun. seperti ini huruf apa nih? Nah, Kaf. ini huruf apa? Kaf. Kaf. Tulisannya? Kaf. Pak. Amin. Coba di ini dulu kira-kira aja. Isimnya. Ya, tulisan ininya. Kafun. Kaf siapa coba? Kafun. Iya begitu aja Pak. Nih. Punya dia ininya. Dan ini pada saat di awal Quran itu kan ada huruf muqatta'ah terpisah-pisah. Maksudnya muqatta'ah terpisah. Makanya dibilang muqatta'ah. Kalau qata'ah kan misah. Kalau dia kot double seperti gini, ngorok muqatta'ah itu huruf yang terpisah. Kata itu bukan memotong. Iya, motong. Nggak ada dipotong-potongnya terpisah. Kalau Pak. Jadi kita berpikir potongan itu memotong. Tapi pada saat kita hasil potong apa? Pisah-pisah kan. Pakai tanwin berarti itu ya. Berarti iya pakai tanwin. Berarti hasil tasdid ini bisa juga namanya hasil daripada perbuatan ini kan pisah-pisah. Jadi muqatta'ah. Orang yang memotong berarti muqatti'un. Bukan memotong. Ya, yang memotong-motong. Tapi kalau potongnya cuma satu aja, tidak muqatta'ah, qata'ah aja, qata'ah ya, qati'un. Jadi gitu loh. Tahun. Jadi pada saat ini alif lam mim coba. Alif lam kan begitu. Sebetulnya dia lamun kan mim. Terus disambung ini. Lamun, ini kan lamun dengan mimun. Jadi ini akhirnya digomimi. Mim ketemu panjang kan jadi alif lamnya coba. Itu bisa bunyinya nanti bisa begitu. Jadi bisa pas kalau nggak tahu ilmunya. Itu dulu Ustadz Arwani udah nyampaikan waktu di Gunung Simping. Tapi yang begitu-gitu kan enggak. Orang nyampe ilmunya ya. Kalau saya ingat nih, beliau pernah nyampaikan
Terus akhirnya singlian mana kita cari kan gitu. Ternyata seperti kafun kan udah bisa keduga. Kalau tadi saya dal itu dal lamun ya, dal lamun ya. Dal. Dalam Semuanya tuh ya, lamun. Enggak, seperti ini misalkan dal. Dal itu dalun gitu aja. Ini enggak akan ketemu. Dalun ya. Iya. Dal, dalun, dal gitu juga. Gitu saja. Jadi ain, goin, ain seperti ainun, goinun bisa juga. Pokoknya seperti ini. Yang penting kita udah tahu secara keseluruhan ya. 80% udah tahu kan, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini penting. Ya, makanya saya semangat kalau panjenengan pada ini, dan kita buka nih lembaga untuk lansia. Karena yang negara lansia tuh eman-eman loh, nggak ada negara. Itu boleh iri, itu boleh infak. Ini tuh kan urusan di belakang Bapak. Ayo kehilangan juga berarti ya. kita tuh kalau boleh ini gini, boleh ini. Insya Allah. Kalau amal orang golongan baik itu kita boleh. Insya Allah lah ya. Jadi kembali lagi kita ke pelajaran bahwa kita colong pentingnya tasrifan itu seperti tadi. Sampai menghujamkan artinya. Kalau artinya belum dihujamkan kan berarti pada saat kita maujun, kataba, tahu-tahu itu apa sih setiap elemen-elemen unsur-unsur ini di artinya kan paham. Pak kitabun, oh kitab kan gitu ya. Terus katibun, oh yang nulis. Awalnya kataba itu menulis, tapi kalau kitabun ternyata tulisan-tulisan di dalamnya penuh. Kan kayak gitu. Oh ternyata kayak begitu. Makanya dia bukan pakai katban. Makanya kalau kitabun jadi gitu. Jadi seperti itu. Subhanallah. Oh ternyata nanti terbuka Bapak. Kenapa? Seperti kemarin kita kan, kenapa sih orang niteni itu ini kok namanya pakai nama perempuan, pakai tamarbuto, saya rotun kan, saya roh kan seperti itu. Kemudian ternyata oh menghimpun, ternyata kan begitu gitu. Khotbah itu ya perempuan. Khotbah. Iya kalau khotbah kan namanya, kalau ini khotib. Khotib. Orangnya kan khotibun. Khotbah itu, khotbatun itu dia adanya di masdar, di sumber khotbah, khotbatun. Jadi begitu. Jadi kita bisa tahu yang mana disimfil secara sorofnya, yang mana khotbah, khotbatun. Jadi kita bisa tahu seperti gitu. Jadi khotbatun itu khotobah mulanya kan, khotobah, khotibun. Kalau khotibun, khotib orangnya apa gitu? Panggil khotib katanya kan. Jadi khotobah. Wah. Jadi gitu aja. Jadi ini pentingnya kita memahami tasrifan. Ya, kalau sorof itu belajar ilmu kata. Kalau nahu belajar ilmu jumlah, gitu aja supaya kita lebih percayalah, nggak paham kita kalau nggak dititeni. Waktu kita niti, apa sih bedanya nahu sama sorof? Coba. Sekarang udah kebayang nggak? Kegambar nggak? Pokoknya kalau belajar jumlah itu, yang namanya jumlah wis nahu. Yang namanya sorof itu kata gitu. Dan perubahannya tentunya. Makanya munculnya juga tasrifan. Pentingnya tasrifan dari awal sekarang itu dititeni. Karena kata Papri ini ada 35. Iyalah, bagaimana nggak banyaknya yang namanya apa tuh? Papri belum memberikan, jangan lupa. Yang nanya fi'il itu ada fi'il soheh. Fi'il soheh itu 3. Kita ulangi. Yang pertama apa? Soheh salim. Kemudian yang satu mahmuz. Dan satu lagi mudoaf. 3. Ya, yang mudoaf itu double aha misalkan. Ya uhu. Ada tasdid. Bukan tanwin. Tasdid. Kemudian yang ada huruf ilatnya itu 5. Lafif. Yang di depan, yang di tengah, yang di belakang. Kemudian ada yang dempet. Di depan dengan di belakang, kemudian di tengah dengan di belakang. Kan kayak begitu. Ya, jadi yang lafif apa? Dempet namanya lafif tuh. Lafif pun dempet. Kan kalau kita tanya. Kan di depan sama di belakang enggak dempet.
Ya kalau itu makrun artinya terpisah. Bisa. Nah, jadi ya, kayak gitulah fipul makrun dengan mafruk yang terpisah. Mafruk terpisah. Kalau mafrun itu berdampingan artinya makrun itu. Jadi kita dari segi arti itu aja udah paham. Nah, kan gitu. Pahamnya bagaimana? Ngulang-ngulang. Termasuk tadi ngajar kan ngulang-ngulang, jadi paham juga kan, alhamdulillah dapatnya seperti itu. Tahu terus ya. Kalau nggak ngajar hilang. Makanya kan Pak Amir begitu ngajar taklim, Ngajar udah hilang lagi. kan ngajar taklim. Sore itu tidak tahu mereka kalau saya akali. Saya itu belajar dengan alat mereka, dari satu alat itu. Itulah keuntungan kita. Kan itu apakah balasan nggak? Itu dia balasannya udah ada. Terus apakah itu bukan satu kenikmatan? Orang yang bersyukur tuh orang yang memahami betapa kenikmatan Allah itu udah banyak kepada kita. Jadi terbuka tuh, oh ini mati, oh ternyata Kemarin nih ya, Eh? pas minggu ini kemarin. apa? Kemarin mulai lagi. Alhamdulillah. Kami, masih tapi Pak ini kan mengundurkan diri itu ke saya. Aduh, tadinya saya mau bantu. Siapa? Yo. Oh. Aduh, saya udah meripat karo ikine udah enggak katanya kan, season kejenengan kan. Jadi ya Allah. Padahal kewajiban belajar itu wajib apapun, kalaupun kita merangkaklah gitu loh. Kayak gitu. Pak Amin mau ke sana, saya senang. Amin, kita masih bisa hubungan, bisa apa dan lain-lain kan gitu. Di sana ngebuka lagi dan subhanallah. Bisa dibuka. Bapak-bapak sih. Yang paling penting kan segmennya bapak-bapak. Bapak-bapak jangan dia bergelimpangan harta, tapi tadi hartanya tidak memberikan apa? Faedah buat dia untuk menebus dari azab Allah. Kan kita perlu menebus tuh. Nah, tenang-tenang aja deh. Kan Allah udah ngasih gambaran. Sebumi sebanyak bumi pun ataupun sebanyak kalau di hadis ada lembah emas untuk menebus, nggak bakalan diterima, ya tertolak. Kan alhamdulillah dimendalik, mendingan yang kayak begini, pokoknya keluarin produk manfaat. Jadi kita tidak bakhil. Nah, cocok kan dengan hadisnya kan? Anfa'uhum linnas, sudah. Jadi apa-apa bermanfaat bagi manusia. Ya, alhamdulillah ini jam 9 kali ini. Jam 9. enggak terasa asik. Enggak, kita bukan gitu, masalahnya juga Pak Pri ngingetin juga kan harus pergi, bukannya kita yang langsung kerja mau sadar. ya ganti di sana nanti. Kalau Di mobil. malam ini juga Gak minum itu Pak itu. Pak Amin, tutup dulu ya. Udah itu apa? Udah cabut? Belum, Pak, belum. Tutup dulu. Kita tutup dulu ya. Bismillah, udah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik. Alhamdulillah.